teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Mirta Terisia Felicita Bunga Lero dengan NIM 2401010004. Di sini kita kedatangan seorang narasumber di mana ia akan menceritakan sedikit isi dari sebuah karya sastra yang telah ia baca berupa novel. Nah, dengan adanya podcast ini, kami berharap eh, seluruh anak-anak di Indonesia itu bisa meningkatkan lagi keinginannya untuk membaca atau berliterasi. Karena eh, bukan hanya di Indonesia saja, tapi saya juga lebih berharap lagi di NTT ini. Karena di NTT sendiri itu sudah darurat literasi sekali, di mana ada mahasiswa yang tak cakap dalam membaca. Rendahnya literasi di Nusa Tenggara Timur terlihat pada banyaknya siswa eh, pada sekolah menengah atas yang belum lancar dalam membaca. Gubernur NTT sendiri, Emmanuel Melquiades Lapalena, pun mengakui anak kuliahan yang kemampuan membaca dan menulisnya itu tidak baik-baik saja. Maka kami membuat podcast ini dengan tujuan untuk meningkatkan lagi kemampuan membaca dan literasi bukan hanya anak-anak di NTT saja, tapi juga untuk seluruh anak di Indonesia. Nah, dari podcast ini kita akan sedikit membedah. Nanti narasumber ini akan menceritakan kembali isi dari novel yang telah dia baca, kelemahan dan kelebihan yang mungkin ada dalam novel itu, eh, perasaan apa yang mungkin ia rasakan ketika membaca novel tersebut, dan juga motivasi apa yang akan dia berikan kepada para penonton yang ingin membaca novel tersebut. Waktu dan tempat kepada narasumber, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Gadis Flores Guru dengan NIM 2401010070. Novel yang saya baca berjudul Kukira Kau Obat Ternyata Pati Terhebat, karya Aderima Miranti. Sinopsis dari novel ini adalah, di balik trauma masa lalu, terjal jalanku memulai hubungan baru. Namun, gilanya, kamu mau menunggu dan berdiri di sampingku untuk membantuku sembuh. Kamu memberikan banyak kenangan baru dan menggeser kenangan lama. Dengan bentuk perasaan cinta sederhana, tapi membuatku merasa begitu sempurna. Namun ternyata, chapter jatuh cinta kali ini tidak bertahan lama. Seperti musim yang cepat berganti warna, patah hati yang tidak ingin aku ulangi, justru kembali dan membuatku terpuruk sedalam ini. Aku salah, aku berubah. Aku pikir kamu adalah akhir dari trauma yang aku alami, tapi akhirnya aku hanya mengulang luka yang sama. Kukira Kau Obat Ternyata Patah Hati Terhebat. Novel Kukira Kau Obat Ternyata Pati Terhebat, karya Ade Rima Miranti, mengisahkan tentang perjalanan seseorang yang mencoba memulai hubungan baru di tengah banyaknya trauma masa lalu. Tokoh utama yang membawa trauma dari masa lalu memulai hubungan baru. Pasangannya digambarkan sebagai seseorang yang sabar, mau menunggu, dan berjanji untuk membantu tokoh utama. Hubungan ini diawali dengan kenangan baru yang indah dan sederhana, membuat tokoh utama merasa sempurna dan mengira perasaannya adalah akhir dari trauma yang dialami. Namun, fase jatuh cinta ini ternyata tidak berlangsung lama. Hubungan tersebut berubah dan membawa tokoh utama kembali terpuruk dalam patah hati yang mendalam. Tokoh utama menyadari bahwa orang yang disangkanya sebagai obat justru menjadi patah hati terhebat, karena ia berakhir mengulangi luka yang sama. Buku ini hadir sebagai bentuk refleksi tentang perasaan putus asa terhadap romansa setelah perpisahan. Namun di baliknya, novel ini ingin membuka pikiran pembaca bahwa cinta kepada manusia tidak akan pernah bisa habis. Dan kita bisa merasakan era jatuh cinta yang baru setelah menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Pada akhirnya, novel ini juga menyoroti pentingnya mengikhlaskan luka dan menyadari bahwa luka hanya bisa sembuh jika kita sendiri yang menyembuhkannya. Bukan orang lain yang berperan sebagai penawar obat. Novel ini menjadi semacam perayaan cinta untuk diri sendiri, di mana setiap orang berhak bahagia atas hidupnya.
Wah, ternyata novel ini benar-benar sangat menyentuh hati saya. Novel dari Kekira Kau Ternyata Patah Hati Terhebat ini. Dan juga di sini saya ingin bertanya kepada Gadis, bisa berikan kelemahan dan kelebihan apa yang ada dari novel Kukira Kau Ternyata Kau Patah Hati Terhebat ini? Baik, terima kasih. Kelebihan dari novel Kukira Keobatan Tanpa Terhebat ini adalah gaya bahasa yang terlalu puitis dan fokus pada tema patah hati. Mungkin kurang bisa dinikmati oleh pembaca yang tidak sedang merasa dalam kondisi emosi yang sama atau kurang relevan. Hmm. Bagi pembaca yang mencari novel dengan alur cerita yang padat, pengembangan karakter yang mendalam dan narasi panjang, buku ini mungkin terasa kurang memuaskan karena formatnya yang lebih menyerupai buku motivasi atau self improvement tiga. Dan tema yang sangat berfokus pada patah hati dan healing bisa menjadi kelemahan bagi pembaca yang menginginkan variasi tema atau plot cerita yang lebih kompleks. Lalu untuk kelebihannya, buku ini sangat relevan dan menyentuh bagi pembaca yang pernah atau sedang mengalami patah hati, trauma masa lalu, atau merasa putus asa dalam percintaan. Uh, pesan utamanya juga tentang mengikhlaskan luka dan pentingnya menyembuhkan diri sendiri. Penulisan yang menggunakan bahasa yang puitis, sederhana, dan mudah dipahami membuatnya cocok untuk dibaca oleh kaum remaja hingga dewasa yang mungkin mengalami cerita atau percintaan yang serupa dengan novel ini. Buku ini disusun sebagai bentuk perayaan cinta untuk diri sendiri yang menyadarkan bahwa setiap individu, terutama perempuan, berhak untuk bahagia atas hidupnya. Wah, ternyata lumayan banyak juga ya kelemahan dan kelebihan dari novel Kukira Kau Ternyata Patah Hati Terhebat ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, perasaan apa sih yang Gadis rasakan ketika membaca novel ini? Mungkinkah ada sesuatu bagian atau part yang mungkin memang relate dengan kehidupan dari atau kisah percintaan dari Gadis itu sendiri? Baik, terima kasih. Perasaan akan membaca novel ini, pembaca akan merasakan kesedihan yang mendalam karena cerita ini menggambarkan dengan jujur bagaimana rasanya kembali terpuruk dalam patah hati setelah sempat merasa sembuh dan menemukan harapan baru. Dan itu saya merasakannya sendiri. Banyak juga pembaca yang akan merasa ceritanya sangat relate, seolah-olah penulis sedang memberikan isi hati mereka sendiri. Hal ini memicu banyak rasa sedih, marah, bingung, dan kecewa yang bercampur aduk. Ada juga di buku itu bagian butterfly era. Di bagian awal pembaca akan ikut merasakan kebahagiaan yang optimis saat tokoh utama memulai hubungan baru. Seperti merasakan dicintai, dihargai, dan sangat disayangi seperti itu dalam kutipan butterfly era itu. Lalu ada rasa dihianati dan pengulangan luka. Itu dimana dia merasakan kecewa kembali dan ketika hubungan butterfly era itu menjadi rasa hianat, dia merasa bahwa dia kembali ke fase yang lalu yang dulunya dia mengira bahwa butterfly era ini adalah rasa yang akan dia ulangi lebih baik dari masa lalunya, ternyata sama saja. Lalu kita pembaca akan merasakan revolusi emosi. Ada perasaan bahwa luka hanya bisa disembuhkan oleh diri sendiri, bukan tergantung pada orang lain atau pengganti masa lalu itu. Ada juga munculnya semangat untuk beranjak dan mengikhlaskan dan menyusun kembali bahagia sebagai bentuk perasaan cinta untuk diri sendiri. Perasaan ini membawa kelegaan terhadap badai emosi, dimana ketika si penulis ini sudah sangat terpuruk dan sudah merasa bahwa tidak ingin jatuh cinta lagi, dia memutuskan untuk memperbaiki diri, merawat diri untuk diri dia sendiri supaya dia bisa hilang dan dia bisa terlupa dan terlepas dari pikiran percintaan. Jadi dia lebih fokus dengan dia punya diri, dia punya kehidupan sehari-hari, dia punya
perjalanan hidup setiap hari. Wah, ternyata itu perasaan gadis saya ketika membaca novel Kira Kau Obat Ternyata Patah Hati Terhebat ini. Nah, yang mungkin sedikit saya simpulkan dari novel Kira Kau Obat Ternyata Patah Hati ini, Patah Hati Terhebat itu karya Rima Miranti, yaitu tentang perjuangan move on setelah gagal dalam menjalani suatu hubungan percintaan yang baru. Nah, buku ini menyoroti pengalaman di mana seseorang yang awalnya dianggap sebagai suatu penyembuh dari luka lamanya itu ternyata malah menjadi kembali patah hati yang terhebat lagi dan mengulang luka lamanya ketika ia mencoba lagi untuk membuka lembaran baru bersama seorang yang mungkin dia kira bisa menjadi obat terbaik, ternyata malah ia mengulang kembali luka dan trauma yang sama. Nah, mungkin itu tadi sedikit ringkasan cerita dari novel Kutira Kabupaten Yota Patah Hati Terhebat itu yang saya tangkap. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bisakah gadis memberikan motivasi kepada para penonton yang mungkin ingin membaca novel Kutira Kabupaten Ternyata Patah Hati Terhebat ini? Oke, asik. Motivasi dari saya, motivasi utama yang terkandung dalam novel Kukira Kau Obat Ternyata Patah Terhebat sangat berfokus pada penyembuhan diri atau self healing, pemberdaya diri dan perspektif baru tentang cinta. Penyembuhan diri adalah tanggung jawab pribadi ya. Motivasi paling sentral dari novel ini adalah luka hanya bisa disembuh jika kita yang menyembuhkannya, bukan orang lain yang berperan atau menawarkan obatnya. Novel ini mengajarkan bahwa meskipun kita berharap pada seseorang dapat menjadi obat untuk trauma masa lalu, tapi kenyataan kita tidak boleh mengantungkan kesembuhan emosional pada orang lain. Kunci ini bangkit dari patah hati adalah kunci untuk bangkit dari patah hati adalah kekuatan dan tekad yang akan datang dari diri sendiri. Lalu motivasi berikutnya, patah hati itu bukan akhir dari segala-galanya. Cinta sudah habis di orang lama itu, meskipun tokoh utama mengalami pengulangan luka yang menyakitkan. Buku ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa setiap orang berhak untuk mampu merasakan era jatuh cinta yang baru, asalkan mereka menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Patah hati adalah bagian dari patah hati adalah bagian dari proses, bukan hukuman abadi. Lalu merasakan cinta untuk diri sendiri, bentuk perasaan cinta untuk diri sendiri di mana setiap perempuan berhak bahagia atas hidupnya. Di sini motivasinya itu untuk memprioritaskan diri sendiri, menghargai nilai diri, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari validasi atau kehadiran pasangan, melainkan dari kedamaian dan penerimaan diri sendiri. Dan ada juga keberanian untuk melangkah maju atau move on. Itu berusaha untuk mengikhlaskan segala luka yang awalnya sempat sembuh, sementara terus melangkah maju. Motivasi untuk berani meninggalkan keterpurukan, mencoba move on dan mulai berjalan baru tanpa harus membawa beban trauma yang lama. Intinya dari novel Kukira Kau Obat Ternyata Patah Terhebat karya Rima Miranti memotivasi pembaca untuk mengambil kembali atau proses penyembuhan mereka, menemukan kekuatan dalam kesendiriannya, dan menyadari bahwa mereka pantas mendapatkan cinta dan bahagia yang sejati yang dimulai dari diri sendiri. Seperti itu. Nah, kita telah sampai pada penghujung podcast ini, di mana kita telah membedah beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan kepada narasumber, mulai dari isi dari novel Kukira Kau Obat Ternyata Patah Hati Terhebat, terus kelemahan dan kelebihannya, perasaan apa yang mungkin dirasakan oleh narasumber, dan motivasi-motivasi yang telah diberikan.
Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!